Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema anugerah pengampunan Yesus Kristus. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang didahului dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya sampai kepada ayat ini. Jadi sebenarnya ayat ini ditujukan kepada murid-murid Yesus atau kepada orang-orang percaya atau orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Ayat ini kita tidak bisa ajarkan kepada orang-orang yang di luar Tuhan karena bisa salah memahami, ya. Ini bisa salah memahami kalau kita ajarkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa pengampunan adalah upah dari Dia mengampuni. Ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa pengampunan adalah anugerah atau kemurahan Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia, supaya yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa, ya, ditebus, dibenarkan, dikuduskan, dan memperoleh hidup yang kekal, ya, tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kepengampunan adalah kasih karunia. Pengampunan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk kita bisa memahami ayat ini, kita bisa melihat penjelasan dari Tuhan Yesus itu sendiri di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35, ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan ceritakan dengan bahasa saya sendiri. Ya, ketika itu Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah atau berdosa kepadaku? 7 kalikah?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Dan dia menyampaikan satu perumpamaan. Ada seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Ya, dihadapkan kepadanya hamba yang punya utang 1 miliar, dan walaupun dia dan anak istrinya dijual menjadi budak, tidak bisa membayar hutangnya. Karena belas kasihan dan kemurahan raja itu sehingga dibebaskan atau dimerdekakan seluruh hutangnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kawannya, dia memaksa kawannya yang punya hutang 100.000 kepadanya, dia memaksa mencekik dan memasukkannya ke dalam penjara. Sehingga kawan-kawan orang itu melaporkan kepada raja dan berkata, "Tuan, hamba yang Tuan ampuni atau Tuan bebaskan segala hutangnya, sekarang dia menghajar temannya dan memasukkannya ke dalam penjara." Sehingga raja itu memanggil hamba itu dan berkata kepada hamba itu, "Hai hamba yang jahat, aku telah membebaskan, memerdekakan hutangmu seluruhnya. Seharusnya engkau pun punya belas kasihan kepada temanmu itu dan membebaskannya." Dan raja ini begitu marah sehingga dia menyerahkannya kepada algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Dan di ayat yang terakhir dari perikop ini, yaitu perikop tentang pengampunan, di ayat yang ke-35, Matius 18 ayat 35, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ya,
Jadi dari perikop ini kita akan belajar beberapa hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, mengampuni dengan tidak hitung-hitungan, ya. Jadi mengampuni bukan 1 kali kah, 3 kali kah, 5 kali kah, 7 kali kah, atau 9 kali kah, dan seterusnya. Tuhan Yesus menjawab bukan 7 kali kepada Rasul Petrus, tetapi 70 kali 7 kali, ya, karena harga atau nilai pengampunan Yesus itu pun tidak ternilai, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu 70 kali 7 kali itu sehari, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan pun mengampuni kita dengan tidak hitung-hitungan. Dia membebaskan, memerdekakan kita dari segala hutang-hutang dosa kita. Ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang. Ya, hutang di sini bukan arti yang sesungguhnya, ya. Hutang ini adalah gambaran dari dosa atau kejahatan kita. Ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, ya. Jadi Tuhan pun tidak hitung-hitungan untuk mengampuni atau menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun tidak perlu hitung-hitungan, ya, dalam mengampuni, ya. Mengampuni dengan tidak hitung-hitungan. Makanya kalau misalnya ada orang yang punya hutang 100.000 atau 1 juta atau 5 juta atau 10 juta, ya. Ya, ini dalam tanda petik pengampunan, atau orang yang bersalah kepada kita, kita tidak perlu hitung-hitungan, ya. Kita harus mengampuni dengan limpahnya, atau kita mengampuni dengan tidak hitung-hitungan, ya. Yang kedua, kita akan belajar mengampuni sesama, menunjukkan atau membuktikan kualitas iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau iman atau percaya kita sungguh bahwa kita sudah diampuni dosa-dosa kita, sudah dimerdekakan dari hutang-hutang dosa kita, maka kita ada kekuatan, ya, ada kemampuan yang Tuhan anugerahkan untuk kita mengampuni, sehingga tidak bisa kita tidak mengampuni, ya, karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga mengampuni sesama menunjukkan atau membuktikan kualitas iman dan hubungan kita dengan Tuhan yang sehat. Yang ketiga, kita akan belajar mengampuni tidak bisa basa-basi atau seremonial di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Tahu, ya. Dan itu pun akan terlihat dari buah-buah kehidupan kita, ya, dari sikap kita, dari perkataan kita, ya, dari buah-buah kehidupan kita. Kalau orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengampuni, dia akan memiliki damai sejahtera, akan memiliki sukacita, dia akan punya banyak teman dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa basa-basi atau hanya seremonial mengampuni di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Tahu itu. Ya, dan dia juga menghendaki di dalam Matius 18 ayat 35 untuk mengampuni saudara kita atau kawan kita atau sesama kita dengan segenap hati kita. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengampuni dengan segenap hati kita. Yang keempat, kita mau belajar mengampuni adalah tanggung jawab atau keharusan bagi kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan. Ya, jadi pengampunan Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi bukan murahan atau bukan recehan. Ya, Tuhan menuntut kita tanggung jawab atau keharusan kita juga mengampuni. Itu ditegaskan di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu atau dosa-dosamu. Dan ditegaskan juga di dalam Matius 18 ayat yang ke-34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin orang yang sudah berbuat salah itu sudah biasa-biasa dengan kita.
Tetapi kalau kita menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, kita akan terus tersiksa berkali-kali, berulang-ulang sampai kita mengampuni orang yang bersalah atau yang berdosa dengan kehidupan kita. Ya, jadi ini akan menumpuk masalah di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita belajar di dalam Matius 5 ayat 23-24 dikatakan bahwa kalau kita mempersembahkan persembahan, maka taruhlah persembahanmu kalau ada sesuatu di dalam hatimu dengan saudaramu. Engkau harus berdamai dahulu dengan saudaramu supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Begitu juga telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah atau yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa kita dan kejahatan-kejahatan kita. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan marah dan lain sebagainya, itu hanya menyumbat pintu berkat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga kita harus saling mengaku dosa kita. Ya, artinya kalau kita berbuat salah, kita harus mengaku atau meminta maaf. Ya, meminta ampun di hadapan Tuhan, meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah. Kalau orang lain bersalah dengan kita, kita harus melepaskan pengampunan atau mengampuni. Sehingga kita, firman Tuhan katakan, sehingga kita juga menerima berkat kesembuhan. Jadi jelas bahwa ketika kita menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, kebencian dan lain sebagainya, maka itu akan menyumbat atau menghalangi pintu berkat. Ya, baik itu berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, mengampuni adalah kehendak Tuhan dan juga perintah Tuhan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan menolong kita untuk terus hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk kita juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.